Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat melakukan atau melaksanakan ibadah keluarga pada tanggal 10 Maret 2021. Sabda Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan bersama itu dari Perjanjian Lama, Kitab Esra, pasal 2 ayat 64 hingga 70. Esra pasal 2 ayat 64 sampai 70. Sebelum kita mendengarkan merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk mampu memahami sabdanya melakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, inilah kami anak-anak-Mu, datang ke hadirat-Mu, memohon kekuatan Tuhan, agar dengan perenungan sabda-Mu atau firman-Mu hari ini, dari Esra pasal 2 ayat 64 hingga 70, dapat kami renungkan, pahami, dan kami lakukan. Oleh karena itu bantulah kami hari ini dengan roh-Mu ya Bapa, agar penyampaian sabda-Mu benar-benar sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Bapa. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan roh-Mu, agar apa yang disampaikan seturut kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, mari kita berdiri. Mari kita membaca Esra pasal 2 ayat 64 hingga 70. Demikian. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala keluarga tak kala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain masing-masing di kota-kotanya sendiri. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana. Hosiana.
Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk pada 1 tahun pandemi COVID-19. Kalau kita kembali ke belakang, sebagai asal mula daripada pandemi ini adalah negara Republic of China atau Tiongkok, tapi lebih dikenal sekarang dengan Tiongkok. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang cukup menarik dari pandemi ini ketika beberapa warga Jepang yang tinggal di Cina itu positif tertular COVID-19 dan akan dirawat oleh pemerintah Tiongkok atau pemerintah Cina. Tapi yang menarik adalah ketika akan dirawat oleh pemerintah Cina, justru pemerintah Jepang membujuk pemerintah Cina agar warga negaranya yang positif COVID itu mereka bawa ke negaranya untuk mereka rawat di negaranya di Jepang. Dan yang menariknya lagi adalah justru Jepang merasakan betul penderitaan orang-orang Cina yang sibuk dengan pandemi ini, dan mereka rela memberikan 1 juta masker kepada pemerintah Tiongkok atau Cina. Dan dengan sukarela mereka memberikan masker tersebut. Bahkan mereka mengatakan, kami tidak ingin dengan ada warga negara kami yang sakit, membuat beban Republic of China atau Tiongkok itu menjadi lebih berat. Kami ingin meringankan beban pemerintahan Tiongkok atau Cina dengan menyumbangkan 1 juta masker. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kejadian ini dunia tersentak. Kita tahu sama-sama bahwa hubungan antara Cina dan Jepang itu tidak harmonis. Tapi dengan kejadian ini justru Jepang empati itu artinya benar-benar merasakan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Cina. Dengan rasa empati inilah mereka memberikan 1 juta masker. Jepang mendemonstrasikan atau mencoba memberikan kepada dunia atau menginspirasi dunia bahwa walaupun hubungan mereka tidak harmonis, tetapi Jepang memberikan contoh solidaritas yang baru. Solidaritas yang baru. Ketika saya membaca ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat tersentuh dengan kejadian ini. Hubungan yang tidak harmonis, tapi dia mau memberikan masker, bahkan warga negaranya dirawat di Jepang. Ya, inilah solidaritas baru, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Solidaritas, kalau kita coba terjemahkan ke bahasa kita yang sederhana, sebenarnya merupakan ketetapan, ya, dalam hubungan saling menyempurnakan dan saling melindungi. Ya, jadi solidaritas itu merupakan ketetapan dalam hubungan saling menyempurnakan dan saling melindungi. Singkatnya ada kesetiakawanan untuk tujuan bersama tentu untuk hal yang baik. Ya, tanpa ada pamrih, tanpa ada kepentingan apa di balik itu. Betul-betul tulus, sukarela, ya, dalam memberikannya. Ya, begitu juga hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, yang menjadi
Tema kita adalah solidaritas bersama membangun rumah Allah. Ide perikop kita adalah ketika mereka tiba di Bait Tuhan di Yerusalem, beberapa kaum keluarga memberi persembahan sukarela untuk membangun bait atau rumah Allah di tempat semula. Sesuai dengan kemampuan mereka, mereka memberi 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 jubah untuk perbendarahan pekerjaan itu. Itulah yang menjadi ide perikop kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Cina tadi dibantu oleh Jepang dengan solidaritas baru, sesuai dengan tema kita hari ini, demikian juga kitab Esra, secara khusus Esra sebagai pemimpin umat Israel pada saat itu yang ada di pembuangan, dengan memiliki integritas yang kuat, ya, dia sangat dipercayai oleh Raja Kores. Dia memiliki solidaritas yang kuat. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tapi dia sangat peduli, sangat solidar terhadap nasib bangsanya, yaitu Israel yang ada di pembuangan. Kenapa solidar? Karena memang Israel pada saat itu sungguh-sungguh sudah putus harapan. Seperti mereka boleh dikatakan sudah terbenam di debu keputusasaan bahwa mereka bukan lagi milik Tuhan atau milik Allah, atau istilahnya lebih dikenal Kehal Yahweh. Mereka bukan lagi umat Allah. Sudahlah, kita tinggal di pembuangan, atau juga di pembuangan mereka secara ekonomi sudah mapan, mereka bukan orang-orang yang miskin di pembuangan, sudahlah. Tidak ada lagi gunanya kita menjadi umat Allah, dan kita nggak mungkin jadi umat Allah. Tapi justru dengan situasi yang demikian, Esra memberikan dukungan moral. Dia solidar terhadap keputusasaan bangsa Israel yang ada di pembuangan. Oleh karena itulah dia memberikan semangat spiritualitas. Umat Israel, kalian tetap milik Allah. Kalian adalah Kehal Yahweh, tapi sekarang Kehal Yahweh yang sudah diperbaharui. Kalian sudah memiliki identitas yang baru. Ya, oleh karena itu kalian semangatlah. Ya, kalian semangat. Karena Allah itu selalu menepati janjinya. Dan Allah itu adalah Allah yang setia. Itulah dukungan moral yang diberikan oleh Esra kepada umat Israel yang ada di pembuangan pada saat itu. Ternyata janji Allah terhadap umat Israel tidak sia-sia. Motivasi yang diberikan Esra kepada umat Israel tidak sia-sia. Ya. Akhirnya mereka mau kembali ke tanah air mereka, yaitu Yerusalem. Luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata luar biasa, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Itu sangat terlihat ketika Raja Kores memberikan kebijakan yang mendukung umat Allah untuk pulang kembali ke tanah air. Dan mereka harus kembali ke tanah air dengan sukacita, ya, dengan sungguh-sungguh. Bacaan kita hari ini Esra pasal 2 ayat 64 hingga 70 sangat jelas terlihat. Yang menarik adalah ketika bangsa Israel akan ke tanah air mereka dari Babel menuju Yerusalem, justru yang menarik adalah Esra menunjukkan integritas dia sebagai yang percaya sebagai utusan Tuhan. Ketika Raja Kores mengatakan, Esra, kamu adalah orang yang saya percaya. Berapa yang kamu minta bala tentara untuk
mengawal kalian sampai ke Yerusalem. Tapi sebagai orang yang memiliki integritas, terima kasih Raja Kores. Kami adalah umat Allah. Tuhan Allah kami akan melindungi kami. Dan siapa yang setia kepada Tuhan akan selamat. Tapi yang tidak setia kepada Tuhan tidak akan selamat. Bayangkan saudara-saudara, jarak antara Babel dengan Yerusalem itu sekitar 3.462 kilometer. Cukup jauh. Tentu dengan jumlah umat yang banyak harus melewati jalan-jalan, dan konon menurut catatan para ahli justru mereka nanti sampai di Yerusalem itu memakan waktu 4 bulan. Luar biasa. Itulah bacaan perikop kita hari ini, Esra pasal 2 ayat 64 hingga 70. Ya. Umat Allah ini berangkat dengan sukacita karena mereka diperbaharui. Jadi mereka ini sudah umat yang diperbaharui, sudah memiliki identitas yang baru. Ya, mereka menjadi Israel yang baru yang sudah diperbaharui. Dan pembaharuan ini benar-benar anugerah kasih karunia Tuhan kepada Israel, ya. Dan dengan begitu gembiranya mereka, dengan penuh iman, harapan, akhirnya tibalah mereka di Yerusalem. Menurut catatan Esra pasal 2 ini ayat 64 sampai 70 ini menarik, mereka mencapai 42.360 orang. Luar biasa. Karena menurut hemat saya ini luar biasa, bukan keputusan yang gampang ya. Orang mereka di Babel sudah kondisinya sudah baik, secara ekonomi mapan, tapi mereka mau keluar dari zona nyaman untuk menuju Yerusalem karena mereka sudah diperbaharui. Karena mereka menjadi umat Allah yang sudah diperbaharui. Tentu kalau umat Allah yang sudah diperbaharui itu semangatnya berbeda, ya, akan berbeda. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan adalah ketika mereka sampai di Yerusalem, ketika itu mereka istirahat dulu 3 hari, dalam tempo 4 bulan mereka harus menuju Yerusalem, perjalanannya cukup lama. Yang menarik adalah yang pertama-tama mereka lakukan adalah beberapa, itulah ide perikop kita hari ini. Ketika mereka tiba di bait Tuhan di Yerusalem, beberapa kaum keluarga memberi persembahan sukarela untuk membangun bait atau rumah Allah di tempat semula, sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka memberi 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 jubah untuk perbendaharaan pekerjaan itu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Israel melakukan dengan tulus dan sukacita. Dan setiap yang terpanggil melakukan tanggung jawab dengan baik. Ya, ketika Esra dengan solidaritasnya yang tinggi memohon pengampunan kepada Tuhan terhadap umatnya, ternyata umatnya juga merespon dengan baik. Mereka di sini tercatat melakukan juga tanggung jawab masing-masing. Mereka bersatu, ya, solider untuk membangun rumah Allah, dan bukan dipaksakan, tapi dengan sukarela atau dengan ikhlas. Pertanyaan adalah, mengapa umat Israel di bawah pimpinan Esra sangat mengutamakan pembangunan rumah Allah? Pertanyaan yang penting, ya, pertanyaan yang penting. Mengapa umat Israel di bawah pimpinan Esra sangat mengutamakan pembangunan bait Allah atau rumah Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ketika mereka kembali dengan pembaharuan, dan pembaharuan itu mereka memiliki identitas baru sebagai kehal Yahweh, sebagai umat Allah,
Ya, mereka justru sebenarnya melalui Esra mereka mengapa mengutamakan pembangunan bait suci atau bait Allah? Mereka belajar dari sejarah Israel sebagai umat Tuhan yang gagal setia pada Allah. Kita tahu Allah itu adalah Allah yang setia. Ketika mulai dari Mesir mereka dibebaskan dari perbudakan, dikeluarkan ke tanah Kanaan, diberi identitas baru sebagai umat Allah, sampai mereka nanti memiliki raja Daud maupun Salomo. Tapi apa yang terjadi? Ketidaksetiaan. Dan karena ketidaksetiaan inilah mereka harus dibuang ke Babel. Tapi Allah tetap setia dengan janjinya, mereka diperbaharui kembali. Oleh karena itu mereka sadar, dengan kesadaran inilah mereka melalui Esra memusatkan rumah Allah. Ya, mengapa memusatkan rumah Allah? Karena inilah sebagai pusat kehidupan mereka. Ya, sebagai pusat kehidupan mereka. Karena mereka belajar dari sejarah. Menurut para teolog, ada teolog Sri Lanka pernah mengatakan, kehidupan baru itu nggak pernah dicapai dengan keberhasilan. Kehidupan baru, kemanusiaan baru itu hanya bisa diperoleh dengan kesalahan. Dan juga karena penghinaan. Mereka bersalah dihukum sampai di pembuangan mereka dihina dan sebagainya. Akhirnya mereka memiliki kemanusiaan yang baru. Jadi melalui Esra sebagai pimpinan umat pada saat itu, ya, sebagai ahli kitab juga, karena menurut catatan dia juga adalah keturunan dari Musa, ya, justru mereka memusatkan dan mengutamakan pembangunan bait Allah karena mereka belajar dari sejarah. Istilahnya bahasanya adalah gnotoseauton, kenalilah dirimu. Mereka sadar benar dengan keberadaan mereka. Akhirnya mereka harus belajar dari sejarah. Supaya mereka menjadi bangsa yang identitas baru atau pembaharuannya itu benar-benar bisa terjaga. Yang kedua adalah mengapa umat Israel di bawah pimpinan Esra sangat mengutamakan pembangunan rumah Allah atau bait Allah. Israel yang sudah diperbaharui Allah itu tadi, dan pembaharuan itu bukan karena kehebatan Israel, tapi karena kasih karunia Tuhan kepada Israel. Oleh karena itu untuk menjaga kasih karunia ini mereka harus setia kepada firman Allah atau kepada sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada saat konteks Esra adalah hukum Taurat. Hukum yang diberikan oleh Musa, ya, atau Tuhan memberikan hukum kepada Musa, Musa memberikan ke Israel. Hukum Taurat inilah menjadi pusat kehidupan mereka. Apapun kehidupan mereka diatur oleh hukum Tuhan. Ya. Makanya nanti Esra dikenal sebagai Musa kedua karena dia memfokuskan kepada hukum Tuhan. Karena menurut Esra, dan Esra ini sebenarnya kalau boleh sedikit dapat informasi tentang Esra ini justru melampaui zamannya. Bahkan sebenarnya Esra ini ingin mengatakan kepada kita bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Esra. Hanya dengan belajar firman Tuhan, berpusat di rumah Tuhan, maka kehidupan mereka akan terkendali. Ingat, dalam setiap apapun kehidupan di dunia ini, sekecil apapun kehidupan ini, tidak lepas daripada perhatian Tuhan. Tapi masyarakat yang sehat, yang baik adalah ketika kehidupannya terkendali. Israel akan terkendali ketika mereka berpusat kepada rumah Tuhan, dan di rumah Tuhan itu dibacakan hukum Taurat, di mana 10 hukum Taurat itu yang pertama sampai keempat itu adalah untuk Tuhan, kelima sampai ke-10 untuk manusia. Inilah dibacakan, ditafsirkan di sana, dan umat memahami dan selalu menyesali apa ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi sekali lagi Israel mengutamakan pembangunan melalui Esra karena
Israel ini harus menjaga karunia yang diberikan oleh Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali Esra di sini lebih menekankan aspek spiritualitas, aspek kerohanian, ya, aspek kerohanian atau spiritualitas. Itu yang lebih penting yang mau ditekankan oleh Esra. Saya setuju dengan hal ini karena memang aspek spiritualitas lebih penting. Karena nanti aspek fisik yang menyempurnakan pekerjaan Esra adalah Nehemia. Nehemia lah nanti yang akan membangun tembok-tembok di Yerusalem. Tapi yang dari sini kita mau lihat Esra justru memberikan fondasi kerohanian atau spiritualitas. Saya setuju dan saya mengimani ini. Karena tanpa aspek spiritualitas, tanpa aspek kerohanian, sepertinya hidup ini kering. Ya, hidup ini kering. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan berikutnya yang penting adalah apalagi kita sekarang akan memasuki masa sengsara Tuhan Yesus. Masa-masa di mana kita sebagai umat yang diselamatkan kembali melihat apa sih relevansi Esra untuk masa-masa penderitaan ini. Atau bagaimana hubungan Esra dan perjanjian baru khusus dalam menghayati masa sengsara Tuhan Yesus. Dan apa sih relevansi atau maknanya bagi gereja masa kini. Ada beberapa catatan yang penting untuk sama-sama kita pahami. Kalau kita lihat dari pembacaan Esra ini, sebenarnya Esra dan Yesus sama-sama fokus kepada ibadah kepada Allah. Esra melampaui zamannya mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Ya. Begitu juga Yesus. Ketika Yesus, sang firman yang hidup itu, dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala solidaritasnya, dia juga selalu mengandalkan firman Tuhan. Ketika dia digoda, ya, bahkan ketika nanti dia mengalami pencobaan yang berat pada masa-masa dia akan disalibkan, dia mengatakan, kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Artinya di sana Yesus sangat setia kepada Bapa. Dan misinya ini adalah misi untuk menyelamatkan umat manusia dan misi juga untuk kesetiaan kepada Bapa. Inilah menurut hemat saya catatan yang penting untuk kita dalam menghayati masa-masa sengsara ini. Yang kedua, Esra itu solider, merasakan betul penderitaan rakyatnya yaitu Israel. Tapi menurut hemat saya, Yesus juga demikian. Justru Yesus solider terhadap bukan hanya Israel, tapi seluruh umat manusia. Supaya manusia ini bisa diselamatkan. Ya. Yang ketiga adalah ibadah harus dipersembahkan kepada Allah dengan sukacita. Ini dilakukan oleh Esra juga. Terlebih juga Yesus melakukan ini dengan sukacita, tidak beban. Tapi sebagai wujud kesetiaan kepada Bapa. Jadi sukacita, sukarela, ikhlas, bahagia dia melakukan itu. Karena ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapa sendiri. Ya. Bahkan sukacita itu dilakukan sampai dia nanti disiksa, bahkan dia mati, dihukum, disalib. Dan dia melakukan itu dengan sukacita. Dan itu jelas ketika disalib mengatakan, dia akan disalib, dia akan mengatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tapi justru dia melakukan itu dengan sukacita. Tidak ada beban. Dia ikhlas melakukan itu. Dia sukarela melakukan itu.
Ezra solider agar Israel tetap bersatu. Bahkan juga Yesus menghendaki gerejanya bersatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya untuk membaca Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga 23. Yesus ingin murid-muridnya bahkan gerejanya bersatu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus juga menghendaki kita bersatu. Apalagi sekarang pergumulan GPIB Kinasi ini cukup berat. Beberapa hari yang lalu ketika saya mendapat WA dari majelis, saya sedikit kaget dan terkejut ketika kasus tentang akte tanah gereja yang jadi problem dan sekarang akan dibawa ke hukum. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika gereja ini bersatu, kita satu dalam Kristus, kesulitan apapun yang kita hadapi akan kita bisa lalui. Ya, akan bisa kita lalui. Ya, dan firman Tuhan juga hari ini mengatakan itu. Saya percaya ketika mungkin kita tidak bisa memberikan materi, kita bisa memberikan doa, kita memberikan waktu, tenaga dan sebagainya. Kalau bisa kita memberikan dana secukupnya dari kita pun, itu saya kira hal yang baik, tidak dipaksakan. Seperti zaman Ezra, terlebih Yesus dalam mengorbankan dirinya dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, relevansi Nats Ezra ini sangat relevan untuk zaman kita, apalagi dalam menghadapi masa-masa sengsara ini. Terlebih lagi pergumulan gereja kita yang cukup berat. Dan saya percaya ketika kita setia kepada Tuhan dan kita bersatu, mujizat akan terjadi. Dan saya percaya itu dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, catatan yang keenam adalah berkat Tuhan itu tidak hanya uang, bisa kesehatan, bisa tenaga, bisa pikiran, harus diberikan kepada Tuhan atau pekerjaan Tuhan dengan bebas dan murah hati. Artinya secara bertanggung jawab. Itulah bagaimana hubungan Nats hari ini Ezra dengan khusus perjanjian baru, apalagi dalam menghayati masa-masa sengsara ini. Bapak Ibu warga jemaat Kinasi, GPIB Kinasi yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya itu menjadi fondasi gereja, apalagi dalam menghadapi kesulitan. Dan kita sekarang sudah memiliki firman itu, yaitu Yesus sebagai firman yang hidup. Ketika kita setia kepada Dia, dengan kesetiaan itulah kita nanti mampu menjalani segala pergumulan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam persekutuan kita. Sekali lagi, Yesus tidak pernah berjanji ketika beriman kepada Dia tanpa masalah. Tapi Yesus berjanji, ketika mengikuti Dia, Dia akan menyertai apapun kesulitan kita. Karena Dia setia
dengan janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam masa-masa sengsara ini, agar anugerah yang diberikan kepada kita bisa kita jaga dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut dalam hidup ini. Biarlah dengan mendengarkan sabda-Mu hari ini, kekhawatiran kami semakin mengecil. Dan kami makin setia kepada Tuhan agar anugerah keselamatan yang Tuhan berikan benar-benar dapat kami jaga. Bantulah kami, siapapun kami Tuhan, di dalam GPIB Kinasi ini, agar kami tetap setia kepada Bapa, setia kepadamu, dengan mau dengar-dengaran dengan firman. Terlebih juga kami boleh bersatu, solider terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu hari ini. Kami juga berdoa bagi pergumulan gereja yang cukup berat, gereja GPIB dalam pengurusan sertifikat yang masuk kepada ranah hukum. Kami percaya Tuhan menyertai proses ini semua, karena kami percaya kami bersatu dan Tuhan ada bersama kami. Apapun nanti keputusannya, bantu kami untuk tetap setia kepada Tuhan, dan terlebih kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki dapat terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa kepada seluruh umat-Mu atau jemaat-Mu dari sektor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berkatilah mereka Tuhan dalam pergumulan berat, agar mereka tidak lupa bahwa Tuhan ada tetap setia kepada kami. Dan dalam keadaan apapun, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Oleh karena itu, biarlah kami selalu setia kepadamu, karena dengan kesetiaan kepadamu lah kami bisa menjalani hidup ini, terlebih menjaga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin.